Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini saya menyampaikan judul Popok Wewe. Popok Wewe. Dulu sekitar tahun 1970-an. Banyak orang menceritakan tentang popok wewe, akeh banget yang bercerita tentang popok wewe. Ceritanya orang satu ke orang lain bercerita hampir sama. Jadi seolah-olah cerita popok wewe itu sudah pakem. Ternyata walaupun tidak contoh-contohan, cerita itu sama. Popok wewe, kata orang banyak, siapa yang ke kudung popok wewe tidak bisa dilihat orang lain. Nah, di sini masyarakat sangat antusias untuk bisa mempunyai popok wewe. Siapa yang ke kudung popok wewe, kita mencuri barang apapun, tidak akan konangan. Jadi menurut saya ada asap, dulunya pasti ada apinya. Ada cerita, pasti dulunya ada peristiwanya. Jadi kalau ada cerita yang seperti itu, mongko cerita itu hampir sama, dulunya pasti ada sumbernya atau ada peristiwanya. Popok wewe menurut kata orang ditemukan misalnya orang deres, baik itu deres klopo maupun deres dari aren, itu menemukan popok suwean daripada kain itu adalah jarit. Jarit itu berbau wangi. Setelah diambil lama-lama, popok atau jarit itu berbau banger seperti hanya batang yang tidak enak sama sekali baunya. Itulah yang dinamakan popok wewe. Jadi awalnya baunya harum, tapi lama-kelamaan berbau banger atau seperti batang, seperti bangkai. Ada cerita juga, siapa yang punya popok wewe tidak boleh berpindah tangan, harus digunakan sendiri. Nah, kapan penggunaannya? Harus harinya sama, tidak boleh digunakan saben hari, tidak boleh, tapi harus harinya sama. Misalnya digunakan pada hari Senin Legi, ya harus kita lakukan pada hari Senin Legi itu. Jangan sampai
dilakukan pada hari Senin Legi, lalu kemudian dilakukan lagi pada hari Senin Kliwon, Senin Wage, dan seterusnya, itu hilang keampuhannya. Jadi kalau popok wewe itu digunakan hari Senin Legi, ya harus setiap hari Senin Legi menggunakannya. Jangan sampai lain hari. Jangan sampai popok wewe itu berpindah tangan. Kalau pindah tangan, akhirnya popok wewe juga hilang keampuhannya. Karena apa? Karena kalau sudah pindah tangan, artinya popok wewe itu sudah kamanungsan. Semua yang sudah kamanungsan itu akan hilang kemampuannya, akan hilang khasiatnya, akan hilang kesaktiannya. Seperti halnya Dewi Nawang Wulan. Nawang Wulan itu adalah bidadari. Setelah jadi istrinya Joko Tarub, Nawang Wulan pamitan kepada suaminya akan bersih-bersih tubuh dan akan mencuci pakaiannya anaknya yang sedang tidur. Weling sama Joko Tarub, Kakang jangan sampai Kakang membuka tutup dangdangan. Jangan sampai Kakang membuka tutup dangdangan. Ingat-ingat ya Kakang, jangan sampai Kakang Joko Tarub membuka tutup dangdangan. Karena mengesan sekali apa yang menjadi welingnya Nawang Wulan, malah tutup dangdangan itu dibuka. Joko Tarub kaget. Di dalam dangdangan itu hanya ada padi seuri, tegese hanya ada padi sakler, tidak berubah menjadi nasi yang banyak. Artinya sudah kamanungsan. Demikian juga popok wewe kalau sudah berpindah tangan juga sudah kamanungsan. Mudah-mudahan dengan hal ini bisa diterima oleh banyak pihak. Dulu pada waktu tahun 70, tahun 80-an sering dijadikan dagelan sandiwara, tapi sandiwara itu sandiwara dagelan dengan judul popok wewe. Walaupun itu sifatnya lucu-lucuan, tapi juga mengingatkan kita jangan kita sembrono dengan hal-hal yang menjadi larangan. Benar atau tidaknya, tapi saya hanya berpegang ada asap, pastinya ada api, ada cerita yang hampir sama, pastinya ada peristiwanya. Semoga dengan popok wewe ini kita bisa menambah wawasan di dalam YouTube kami. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.